Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rafin Bungaja dari Pendidikan Akuntansi B, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan memaparkan perencanaan strategi Apple Inc. atau perusahaan Apple. Dimulai dari kantor Apple yang dirancang ramah lingkungan. Apple Inc. merupakan perusahaan internasional yang terletak di Silicon Valley, Cupertino, California, Amerika Serikat. Apple bergerak dalam bidang perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, elektronik konsumen, serta distribusi digital. CEO Apple Inc. CEO Apple Inc. pada saat ini adalah Tim Cook, yang CEO sebelumnya adalah Steve Jobs. Proses transisi jabatan CEO membawa perubahan besar bagi perusahaan. Proses transisi jabatan CEO mengubah visi dan misi Apple Inc. Visi Apple Inc. yaitu Apple di setiap meja. Kemudian misinya adalah Apple memicu revolusi komputer pribadi pada tahun 1970-an dengan Apple II dan diciptakan kembali komputer pribadi pada tahun 1980 dengan Macintosh. Apple berkomitmen untuk membawa pengalaman komputasi personal terbaik kepada siswa, pendidik, profesional kreatif, dan konsumen di seluruh dunia melalui inovatif software, hardware, dan penambahan internet. Apple Inc. Apple yakin bahwa keberadaan mereka di muka bumi untuk membentuk produk yang hebat dan tidak berubah. Apple selalu fokus pada berinovasi. Apple yakin pada kesederhanaan, bukan kerumitan. Apple yakin bahwa dirinya perlu memiliki dan mengambil alih teknologi yang utama di balik produk yang telah dibuatnya, dan hanya berpartisipasi pada pasar di mana mereka dapat memberi sebuah andil yang berarti. Apple tidak tinggal diam sehingga mencapai kesempurnaan pada tiap kelompok di dalam perusahaan. Apple telah menyadari untuk mengaku ketika mereka melakukan kesalahan dan memberanikan diri untuk berubah. Dan Tim Cook merasa siapapun yang bekerja, apapun nilai yang tertanam ke dalam perusahaan, Apple akan bekerja dengan baik. Rencana strategi Apple Inc. Yang pertama adalah bertanggung jawab dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Strategi ini merupakan perwujudan dari visi Apple, yaitu berfokus pada inovasi. Apple berusaha untuk memfokuskan diri terhadap pemanfaatan energi yang dapat diperbarui pada kantor dan tokonya. Hingga pada saat ini, pemanfaatan energi yang dapat diperbaharui tersebut mencapai 94% pada kantornya. Tantangan yang ditemui Apple yaitu energi yang dapat diperbarui tersebut belum tersedia untuk seluruh tokonya. Selain itu, Apple berusaha untuk menyingkirkan zat-zat beracun dari proses produksi dan produk mereka. Rencana strategi yang kedua adalah pemanfaatan kemampuan dan perancangan untuk pengembangan produk. Strategi ini sedang dijalankan secara terus-menerus karena dalam rangka perusahaan untuk mempertahankan keuntungan dalam persaingan. Apple harus menawarkan inovasi yang unggul dibanding merek lain dan integrasi seluruh produknya. Pemanfaatan kemampuan ini akan memungkinkan Apple untuk berada di atas pesaing-pesaingnya. Rencana strategi Apple Inc. yang ketiga adalah meningkatkan dan mengembangkan produk Apple. Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan produk-produknya secara terus-menerus, Apple menginvestasikan dalam jumlah yang besar pada divisi Research and Development miliknya. Selama 4 tahun terakhir ini, Apple meningkatkan investasinya dari 2,4 miliar dolar hingga 4,5 miliar dolar di tahun 2013. Investasi ini membuktikan begitu pentingnya peningkatan dan pengembangan produk Apple. Apple meyakini pembeli akan
pengalaman pembelian produk yang berkualitas tinggi. Karena itu, strategi perusahaan juga termasuk dalam perluasan retail dan toko online-nya untuk menyediakan penjualan yang berkualitas tinggi. Rencana strategi yang keempat adalah memberi dukungan kepada komunitas Apple. Apple memberi dukungan lebih bagi komunitasnya untuk mengembangkan perangkat lunak third party dan produk perangkat keras Apple. Rencana strategi yang kelima adalah strategi target pemasaran. Target pemasaran pada Apple Inc. yang pertama adalah pelajar. Karena pelajar menggunakan produk Apple untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah mereka. Penggunaan produk Apple seperti laptop membuat kehidupan mereka lebih fleksibel. Kemudian pengusaha. Pengusaha dan eksekutif perusahaannya menggunakan produk Apple untuk melakukan presentasi, urusan bisnis, dan kerjasama perusahaan. Kemudian masyarakat. Masyarakat remaja menggunakan produk Apple untuk bersosialisasi, hiburan, dan lain-lain. Kemudian masyarakat dewasa menggunakan produk Apple untuk terus menjaga relasi dan berkomunikasi dengan sahabat dan temannya, serta menikmati hidup dengan bersosialisasi dengan orang lain. Rencana strategi Apple Inc. yang keenam adalah strategi produk. Produk yang diproduksi Apple dibuat lebih fleksibel, mudah untuk dibawa, memakan sedikit waktu, dan dirancang dengan sebaik mungkin, dan selalu lebih baik dari produk versi sebelumnya. Kemudian rencana strategi yang ketujuh adalah Apple meletakkan toko online-nya pada tempat yang mudah untuk ditemui, sehingga orang-orang dapat menuju ke toko dengan cepat dan membeli produk yang diinginkannya. Rencana strategi promosi. Sarana promosi awal Apple melalui periklanan. Apple secara besar-besaran mempromosikan produk dan perbaruan produknya melalui saluran televisi, majalah teknologi, internet, dan aplikasi. Kemudian yang terakhir, rencana strategi yang ke-9 adalah strategi harga. Apple merancang produk yang tidak terlalu murah. Produk Apple dijual dengan harga yang tinggi, mengacu kepada survei mereka yang menyatakan bahwa pembelian produk dengan harga yang tinggi adalah sebuah cara yang layak untuk menghabiskan uang, dan produk tersebut mampu memuaskan kebutuhan konsumen. Ya, baik, itulah tadi pemaparan strategi perencanaan Apple Inc. yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Template ini dipersembahkan oleh Slides Go.